mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu. Impor pakaian bekas stop. Barang KW nggak dilarang, barang bekas dilarang. Kan sama-sama barang dari luar. Logikanya berarti cuma menguntungkan para bisnis pemodal-modal besar aja. Kenapa nggak dilarang itu? Yang ngerusak itu sebenarnya produk-produk yang dari Yang KW. yang KW. Yang bilang ini penyakit cuma kalangan pejabat aja. Siapa nih yang suka berburu pakaian bekas dari mancanegara? Sepertinya thrifting alias belanja baju bekas ini punya fans garis kerasnya sendiri. Terbukti outlet penjualan baju bekas maupun toko online berjamuran tumbuh. Cuma ada kabar nggak enak nih buat penyuka thrifting. Karena pakaian bekas impor mulai sulit diperoleh setelah regulasi pemerintah melarang masuknya baju bekas impor ke tanah air. Tapi ternyata proses pengiriman baju bekas impor secara kucing-kucingan masih berlangsung. Terus kayak gimana sih kondisi thrifting di Indonesia? Yuk kita saksikan buser investigasi jalur tikus perdagangan barang bekas ilegal selengkapnya. Ayah lagi apa lah, pilih aja. Lana lagi, bolana lagi. Inilah salah satu pusat pakaian bekas impor di Jakarta. Alah, gak kucing. 5.000 aja jadi rata boleh. Alah, kucing, gak masuk aja. Dengerin tuh, harganya aja gile bersahabat banget. Pantas saja rame banget yang pada berburu pakaian bekas. Mau merek apa aja, jenisnya kayak gimana, tinggal pilih. Dan yang bikin cihu itu, modelannya banyak yang kelihatan baru. Nah, cuma yang bikin problem, pemerintah nganggep usaha ini bisa ngancem UMKM ataupun pedagang lokal. Sudah saya perintahkan untuk cari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Jadi yang namanya impor pakaian bekas stop. Polisi pun terjun ke pusat-pusat penjualan pakaian bekas impor dan gudang-gudang penyimpanan digerebek. Dalam waktu singkat, aparat kepolisian menyita ribuan bal barang bekas impor, diantaranya pakaian, sepatu, dan sejumlah item lainnya dari gudang penyimpanan. Barang bekas sitaan sebanyak 7.363 bal senilai 80 miliar rupiah ini oleh aparat kepolisian bersama Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai lalu dimusnahkan. Dengar-dengar nih, pakaian bekas dari luar negeri yang dilempar ke Indonesia ini nggak langsung bisa masuk, tapi diistirahatkan dulu alias transit di salah satu kepulauan Riau. Wah, mesti diselidiki nih kebenaran beritanya. Kami peroleh informasi yang akurat tentang salah satu jalur masuknya barang bekas ke tanah air. Waktu kami samperin ke sana, kebetulan banget polisi lagi nangkep 2 kontainer barang-barang bekas dari Singapura yang berisi pakaian bekas dan campuran barang bekas lainnya seperti sepatu, mainan, dan tas yang ditaksir bernilai hampir 1 miliar rupiah. Kalau indikasi yang kami dapat, barang bekas tersebut adalah barang berasal dari Singapura. Salah satu modus yang mereka lakukan adalah memanipulasi manifest. Setelah kita cek dokumen-dokumennya, mereka menggunakan dokumen palsu. Jadi dalam dokumen impornya itu adalah tertulis bahwa itu adalah kardus untuk pembungkusan barang-barang industri. Ternyata kita cek bukan kardus, isinya adalah barang-barang baju-baju bekas. Kita dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Perdagangan yang mengaturnya lagi adalah Permendag RI nomor 40 tahun 2022 tentang perubahan peraturan Permendag RI nomor 18 2021 tentang larangan barang-barang impor. Salah satunya adalah barang-barang bekas atau pakaian bekas tersebut dengan ancaman hukumannya 5 tahun. Ini baru satu kasus loh. Gudang ini yang biasa dipakai oleh penyelundup barang bekas, tapi belum sempat diedarkan, udah keburu keendus sama aparat. Satu sumber kami di sana nunjukin keberadaan salah satu ruko yang diduga kuat sebagai tempat penyimpanan barang bekas impor. Pas kami intip, kondisi di gudang sudah kosong melompong.
Demi mendapatkan data-data yang akurat, kami meluncur ke Terminal Umum Roro Sekupang yang diduga kuat jadi tempat masuknya barang bekas dari luar negeri. Kapal Roro yang biasanya untuk bawa dari Singapura ke sini modelnya begini. Dia akan nyandar ke sini untuk perjalanan, baru nanti dijemput tracking, standby lagi parkiran masing-masing agen. Oh ini parkiran masing-masing agen ya? Masing-masing agen. Agen itu maksudnya PT atau apa? Agen pelayaran ya. Agen pelayaran. Jadi PT itu akan menyewa agen ini untuk menitipkan kontainernya. Iya untuk taruh karena sudah masing-masing. Kalau untuk manifest itu ceritanya kan cerita manifest adalah dokumen import manifest dari agen pelayaran. Itu agen pelayaran. Cuman posisi kita waktu melakukan penandaman di luar. Setelah dapat info dari masyarakat baru dibongkar di air. Nah, dari sana baru kita pulang. Tapi kami juga dengar, karena ketatnya sejumlah pintu masuk ke pelabuhan wilayah Indonesia, barang-barang bekas itu dimasukkan secara ilegal dari wilayah Singapura dengan trik tertentu. Sekarang gini bang, kalau pakai kontainer tetap nggak bisa sekarang. Karena Dulu pakai kontainer? dulu kontainer. Sekarang kita kalau pakai boarding 2 koper, 3 koper bisa. Bisa, oh pakai koper pribadi. Iya. Ngakalinya gitu ya? Iyalah. Jadi anggap aja oleh-oleh dari negara seberang lah gitu. Tapi nggak dibongkar bea cukai? Ya kan nggak sembarangan. Kalau namanya turis nanti sempat nanti turis dibongkar gimana? Kan gitu. Kan Sri Mulyani juga bilang jangan sembarang bongkar katanya. Kalau namanya kalau 1-2 itu biasa. Di pelabuhan kapal penumpang di wilayah Singapura, nampak banyak koper-koper besar. Informasi menarik seputar kedatangan barang bekas ilegal dari luar Indonesia, salah satunya dari Singapura, terlontar dari salah satu pemain barang bekas skala terbatas. Mereka punya berbagai cara agar pergerakan mereka tidak terdeteksi alias seperti siluman. Kalau beli karungan nggak bisa. Saya nggak pernah, Pak. Kenapa? Susah memang masuknya. Kan di ini juga kan. Oh kalau kecil-kecilan setas itu nggak apa-apa. Ya kan Ya emang mau istilahnya kan orang sering makan aja kan. satu paket untungnya berapa? Nggak bisa ditebak. Ya udah. Diperiksa nggak ya kalau masuknya ke sini? Periksa ya. Kalau saya kurang paham. Apa Mi? Permilih nanti kalau ada yang bagus, kalau enggak ya buang lagi. Kan Beli kucing dalam karung dong. ya emang kayak gitu. Emang nggak ada grade-nya, grade A, grade B nih, grade A nih segini. Enggak, selama ini kita yang modal kecil-kecil itu nggak berani. Tapi kalau malam gini nggak diperiksa ya isinya. Ya kalau pas lagi ini ya diperiksa juga. Berarti yang kontainer-kontainer udah nggak main lagi ya sekarang? Ya, enggak. Ada pelarangan pemerintah itu ya. Agar paham pola pergerakan penyelundupan barang bekas, kita satroninlah salah satu lokasi di pelabuhan. Di tempat ini, banyak barang masuk menggunakan koper-koper besar yang diduga sebagian adalah barang bekas. Kesemuanya langsung dibawa pemiliknya. Pedagang kecil ini dia berangkat dari sini, pelabuhan nyampe Singapura, dia pergilah di kayak apartemen-apartemen gitu. Jadi setiap apartemen itu ada tempat pengepulnya orang Bangladesh. Nanti transaksinya di sana, belinya itu biasanya ditimbang per kilo. Kayak pakaian itu 1 kilonya $1. Kalau sepatu mungkin per pasang harganya. Terus nanti dibawanya ke Batam pakai apa? Pakai koper biasanya, dia pakai koper, masukin ke koper. Oh, ada 10 koper ya udah nanti dibawa ke Batam. Bawa dari Singapura turun di pelabuhan Batam, misalnya ada 10 koper, nanti itu ada biasanya titip, ada orang yang kenal, nanti kita titip sama orang itu ya kita kasihlah uang dia gitu, 100.000 gitu. Biasanya dalam satu kali perjalanan tuh berapa koper? Macam-macam sih bang, ada yang 10 koper, ada bahkan juga sampai 20 koper ya. Kamera tersembunyi terus beroperasi, merekam salah satu mobil yang di dalamnya sudah penuh dengan tas koper. Kami mulai paham bagaimana barang-barang bekas impor ini bisa nyasar masuk ke Indonesia. Abang kalau ngangkut barang bekas itu dibiayain berapa? Dikasih berapa? 1 koper? 10.000? Iya, kecil banget sih. Nggak dikasih 50 gitu.
gitu ya. Kan mereka Paling untung- tinggi 20.000. Kan mereka untungnya besar. Oh dari Singapura kan? Iya. Biasanya baju atau apa? Terus? Di dalam itu nggak tahu pasti, tapi banyak baju ya. Baju ya. Kasih, koper tuh dikasih di sini ya. Baju-baju dikasih orang sana. Oh, di tradisinya sana gitu ya. Makanya ibu ambilin semua. Di kilo berapa sekilonya? Malah di kilo-kilo, dia dikasih. Oh, ya. Berarti enak dong. Karena buang tong sampah juga. Berapa karung? Nggak sampai karung-karung kali. Karung-karung mana ini para boleh lewat. Paling cuma 2 koper ya. Dua koper aja kemarin kena tahan, satu aja kena tahan. Lah kan kalau bawa dikit ya apa kan? Ini dijual kemana nih? Namanya Dijual kemana biasanya? di ini lah. Di rumah, Oh di rumah biasa ya. Spesialis baju apa? apa aja. Apa aja yang ini lah. Untuk makan sehari-hari aja kok. Untuk makan lah ya. Kamu dijodoh. Oh di Jodoh. Oh itu mah pusat barang bekas itu. Maunya yang baru apa yang bekas? Yang bekas Singapura tapi yang kualitas super. Ya milih di sana. Oh ada. Iya, Oh, baju muslim. iya semuanya ada. Yang rusak itu sebenarnya produk-produk yang dari Yang KW. yang KW, betul. Perjalanan barang bekas ke kantong-kantong penjualan di kota Batam yang dikenal sebagai pusat penjualan barang bekas, kami cek satu persatu. Barang bekas dari luar negeri banyak terpampang di sejumlah lapak. Baju, jaket, sepatu, apapun deh. Harga sepakat, barang bekas berpindah tangan. Salah satu lapak sepatu kita kunjungin. Barang dikeluarin, waduh, sepatu lumayan banyak yang kondisinya nggak layak. Berarti nih, mereka seperti beli kucing dalam karung. Mereka sepertinya harus ngebenerin sepatu-sepatu itu sebelum dilego ke pembeli. Larangan keras barang bekas masuk ke Indonesia membuat banyak pedagang barang bekas mati angin. Pundi-pundi tabungan makin menipis, sementara barang yang ada di lapak tinggal sisa-sisa kejayaan pas mereka masih gampang dapetinnya. Kalau omset abang ini berpengaruh nggak? Jauh kali lah bang, kalau sekarang ini cuma cukup makan aja. Kadang sepasang, 2 pasang, 3 pasang. Ini baru abang nih belanja nih kadang. Berarti nunggu habis. Selesai habis lah. Kalau nggak ada jalan lain nggak habis. Jadi ini Terus kalau misalnya nggak boleh lagi jualan gimana Pak? Ya, itu cari solusi baru. Larangan masuknya barang bekas impor berdampak besar bagi sejumlah pedagang yang kondisinya memang sudah kembang kepis. Besar. Pengaruh besar ya. Barang susah, penjualan di pasar pun dapat barang pun harga tinggi sekarang. Omset berkurangnya drastis. Drastis 40%-an. Terus gimana dengan adanya larangan menurut? Ya, jalanin apa adanya aja, Bang. Yang namanya usaha ini Sempat kesel nggak Pak, pemerintah? biasa itu. Biasa. Kalau misalnya nggak boleh jualan lagi. Ya cari usaha yang lain lagi. Apa kayak yang bisa jadi usaha. Oh. Sementara barang-barang tiruan alias KW yang juga didatangkan dari luar negeri bebas aja beredar dan gak banyak sanksi yang dikenakan. Ini yang membuat cemburu para pedagang barang bekas. Kayak barang kan, 80% mendominasi kan, itu nggak dilarang. Logikanya berarti cuma menguntungkan para pebisnis pemodal-modal besar aja yang masukkan. Kenapa nggak dilarang itu? Lebih bahaya lagi kan? Sementara ini rata-rata nggak ada yang komplain kalau menurut saya ini. Kalau barang bekas yang bilang ini penyakit cuma kalangan pejabat aja. Jadi harapannya ke depan pengennya gimana? Diadilkan lah macam mana caranya. Kalau mau kena pajak ya kena pajak. Orang tetap jualan kan. Masalahnya yang jualan ini kan bukan cuma 1-2 orang, ribuan. Yang saya kemarin nggak masuk di akal sama pemerintah ini. Kenapa yang ditindak barang udah masuk?
ya kan. Barang masuk tentunya ada screeningnya, bea cukai, ada aparat lain. Kalau mau disekat barang yang belum masuk dong, ya kan. Yang di laut kayak, yang di perbatasannya udah masuk ya udah sampai habis terserah kita. Mau buat kebijakan baru terserah, ya kan. Apa buat solusinya gimana? Ataukah seandainya bisa kena pajaknya sekian, ya terserah gitu kan. Mau ya, kena pajak juga mau ya sebenarnya. Kalau kena pajak, kalau memang kita masih ada untung untuk kehidupan sehari-hari kan, untuk nyambung hidup kita teruskan. Kalau nggak bisa ya kita jualan lain lagi, cari solusi. Sebenarnya yang merusak produk lokal itu bukan barang yang second yang begini-beginian loh Bang. Yang merusak itu sebenarnya produk yang dari Yang KW. Yang KW, betul. Ya udah, berarti harapannya kepada pemerintah apa nih? Ya harapannya ya permudah aja usaha kecil-kecilan kita ini, udah itu aja. Jangan dilarang ya. Jangan dilarang. Coba nih tengok, lapak pakaian bekas hanya tinggal 1 karung yang tersisa. Efek larangan pakaian bekas masuk Indonesia berdampak besar. Terbukti banyak lapak yang gulung tikar alias tutup. Ada cara tersendiri agar para pedagang kecil tetap eksis berjualan. Kami tidak hanya menindak, tapi kita juga menyiapkan solusi bagi penjual-penjual mengalihkan usahanya. Kita sudah bekerja sama dengan API, Asosiasi Pertekstilan, untuk membantu menyediakan barang-barang dagangan. Dan juga bekerja sama dengan perbankan untuk menyediakan pembiayaannya jika dibutuhkan pembiayaan. Pemusnahan hasil sitaan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam melarang masuknya pakaian bekas impor secara ilegal ke Indonesia. Belum ada sampai saat ini ya data seperti itu, karena penegahan yang kita lakukan pada umumnya itu dilakukan dalam bentuk ball press, ya karung yang dipres sehingga secara kasat mata terlihat langsung gitu. Jadi kalau yang dalam kemasan koper dan lain sebagainya sampai saat ini belum ada data yang kami peroleh. Lalu, apakah bisnis thrifting ini akan punah seiring diberlakukannya larangan masuk pakaian bekas impor ke tanah air oleh pemerintah? Oke, kita sudahi Buset Investigasi kali ini. Kita berjumpa lagi pekan depan dengan topik menarik lainnya. Saya Joy Astro. Thanks for watching. I'll see you around.